Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori akuntansi mengenai manfaat informasi akuntansi dan pengungkapan untuk investor, kreditur, dan stakeholder. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Naili Alfiatur Rahmat dengan NIM 065, yang kedua ada Alia Mardadila dengan NIM 083, yang ketiga ada Fikron Rahmat Avansuri dengan NIM 097, dan saya sendiri Safa Alia Harunisa dengan NIM 112. Di sini kami akan membahas 6 subbab. Subbab yang pertama yaitu data akuntansi dan model penilaian. Subbab yang kedua yaitu nilai informasi akuntansi. Subbab yang ketiga yaitu informasi akuntansi dengan data cross-seksional. Subbab yang keempat, peran auditing. Subbab yang kelima adalah manfaat dari akuntansi. Dan subbab yang keenam adalah makna pengungkapan. Di sini kami akan membahas subbab yang pertama yaitu data akuntansi dan model penilaian. Model penilaian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dividend value model yang dikemukakan oleh Gordon. Dividend valuation model oleh Gordon adalah titik awal untuk memahami hubungan antara data akuntansi dan nilai dari perusahaan. Model ini menempatkan nilai perusahaan untuk stockholder sama dengan present value dari expected future dividends yang akan diterima stockholder. Beaver menggunakan model ini untuk menghitung peran accounting earnings dalam menentukan nilai perusahaan. Berikut adalah nilai perusahaan yang dapat ditentukan. Ada 3. Yang pertama ada present security price digunakan untuk menghitung expected future dividends. Yang kedua ada future dividends adalah perhitungan untuk menentukan future earnings. Dan yang ketiga ada current accounting income sangat berguna untuk memperkirakan future earnings. Model penilaian kedua ada cash flow valuation model yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani. Miller dan Modigliani tidak setuju dengan pernyataan dari Gordon dan mengatakan bahwa dividen policy tidak berhubungan dengan nilai perusahaan. Mengesampingkan efek dari pajak, nilai perusahaan dapat disamakan dengan present value dari future net cash flow, di mana net cash flow per periode adalah cash flow dari kegiatan operasional tanpa cash investment pada aset. Yang menarik dari cash flow valuation model adalah model ini secara langsung menunjukkan accounting system yakni cash flow. Model penilaian ketiga adalah clean surplus teori yang dikemukakan oleh Olson dan Feltham. Inti dari pendekatan clean surplus teori yaitu pada accounting tautology, di mana ending book value sama dengan beginning book value ditambah earnings dikurangi oleh dividen. Nilai dari perusahaan dapat ditentukan dari beginning of period book value ditambah present value dari expected future abnormal earnings dengan abnormal earnings merupakan kelebihan dari normal earnings yang diharapkan. Normal earnings adalah beginning of period book value dikali dengan cost of equity capital. Di sini terdapat rumus dari market value sebuah equity pada awal periode dengan keterangan MVAO adalah market value of equity at the beginning of the period. Yang kedua ada BVAO adalah book value of equity at the beginning of the period. Yang ketiga ada AEAT adalah abnormal earnings of for period, dan yang terakhir ada 1 plus R dipangkatkan T, itu adalah present value of discount rate for period at the rate. Yang kedua kami akan membahas mengenai nilai informasi akuntansi. Informasi akuntansi merupakan kandungan informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental. Analisis fundamental atau analisis laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan data yang berhubungan dengan perusahaan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Analisis fundamental dapat bermanfaat untuk mengetahui hubungan informasi akuntansi dan nilai-nilai pasar, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor untuk mengestimasi tingkat return yang diharapkan dari risiko dari investasi saham.
Ada dua orang peneliti bernama Paul and Brown. Mereka meneliti tentang apakah informasi akuntansi direspon oleh pasar modal atau tidak. Penelitian ini sebetulnya dasarnya adalah efisien market hipotesis atau EMH. The efficient market hypothesis atau EMH merujuk pada kecepatan sekuritis di capital market dalam menanggapi pengumuman dari informasi baru. Efisiensinya itu ada 3 level. Yang pertama ada weak, mengatakan bahwa harga saham di bursa tergantung dari harga historisnya atau historical price, yang berarti harga-harga yang lalu mempengaruhi harga yang sekarang. Efisiensi yang kedua yaitu semi-strong. Efisiensi ini mengatakan bahwa ketika ada informasi harga sahamnya itu langsung berubah, tidak ada jeda waktunya. Jika ada jeda waktu berarti tidak efisien. Efisiensi yang ketiga yaitu strong. Semua informasi baik yang tersedia untuk masyarakat publik maupun informasi yang di perusahaan tidak disediakan untuk masyarakat luar atau privat. Jadi baik informasi untuk publik maupun informasi untuk private diperhitungkan dalam penentuan harga saham. Teori dasar dari capital market adalah portofolio teori yang menyatakan bahwa resiko dari dikurangi dengan memiliki portofolio investasi. Risiko yang dieliminasi disebut dengan unsystematic risk, dan risiko yang tersisa disebut dengan systematic risk. Portofolio teori merupakan teori dasar dari harga saham individu yang memberikan konsep diversifikasi portofolio. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan perkembangan dari teori harga saham individu. Dengan langkah pertamanya yaitu menghubungkan resiko keamanan individu yang relatif ke pasar secara keseluruhan dengan asumsi bahwa pasar adalah diversifikasi portofolio. Korelasi terjadi antara returns dari saham individu dan returns dari pasar selama waktu tertentu. Baik, yang ketiga adalah informasi akuntansi dengan data cross-sectional. Analisis cross-sectional adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Kriteria yang digunakan untuk memilih perbandingan. Banyak konteks keputusan menggunakan analisis cross-sectional untuk membandingkan entitas yang serupa, setidaknya dalam satu atribut. Pendekatan-pendekatan alternatif yang mendefinisikan entitas serupa diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan pada sisi penawaran. Perusahaan dapat dikelompokkan atas dasar kesamaan kepemilikan bahan baku, proses produksi yang serupa, jaringan distribusi yang mirip, dan sebagainya. Sisi penawaran ini fokus digunakan untuk skema Enterprise Standard Industrial Classification atau disebut dengan SEC. Untuk mendefinisikan industri, faktor utama yang dipertimbangkan adalah fisik dan teknologi struktur dan homogenitas produksi. Skema dengan Enterprise SEC bertujuan untuk mengelompokkan seluruh perusahaan menjadi 2, 3, dan 4 digit industri. Yang kedua adalah kesamaan pada sisi permintaan. Pendekatan ini menekankan serupa dalam hal produk akhir dan kesamaan persepsi pelanggan terhadap produk substitusi. Walaupun fokus perbandingan sisi permintaan biasanya adalah pada level produk, perbandingan dapat dibuat antara perusahaan yang memproduksi produk serupa. Perbandingan dapat memiliki perspektif jangka pendek atau perspektif jangka panjang. Kriteria yang digunakan untuk memilih perbandingan yang ketiga adalah kesamaan pada atribut pasar modal. Dari perspektif investasi, saham yang memiliki atribut yang sama seperti rasio price to earning atau kapitalisasi pasar mungkin menarik. Yang keempat,
Kesamaan dalam kepemilikan hukum. Manajerial perlu menggunakan analisis cross-seksional dalam mengalokasikan sumber daya untuk anak perusahaan yang berbeda atau jalur bisnis. Anak perusahaan tersebut mungkin sangat beragam dalam karakteristik sisi penawaran dan sisi permintaan karakteristik. Kemudian ada pilihan-pilihan agregasi pada analisis cross-seksional. Ketika membandingkan rasio perusahaan, para analisis memiliki berbagai pilihan tentang bagaimana untuk menggabungkan rasio dalam perusahaan-perusahaan. Yang pertama, menggunakan satu ringkasan tendensi sentral, misalnya median, rata-rata tertimbang, atau nilai rata-rata tertimbang. Yang kedua, menggunakan kedua ukuran, tendensi sentral dan ukuran dispersi. Misalnya, median dan kisaran. Interkuartil 0,75 persentil sampai 0,25 persentil atau rata-rata dan deviasi standar. Yang ketiga, menggunakan ukuran seperti ringkasan atau fractiles persentil dari distribusi rasio. Yang keempat, menggunakan peringkat dan rasio dari setiap perusahaan. Kemudian ada masalah ketersediaan dalam data analisis cross-seksional. Sebuah masalah yang sering dihadapi adalah bahwa data tidak tersedia atau entitas yang menarik. Alasan ketidaktersediaan data adalah yang pertama, entitas yang dimiliki oleh perusahaan multi activity memberikan pengungkapan keuangan yang terbatas berkaitan dengan entitas. Yang kedua, entitas tidak mengumumkan informasi laporan keuangan ke publik. Yang ketiga, entitas ini dimiliki oleh sebuah perusahaan asing yang menyediakan pengungkapan keuangan yang terbatas. Baik, selanjutnya yang keempat adalah peran auditing. Pengertian audit. Menurut Whittington Urey and Kurt Pan di tahun 2000, audit adalah pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen dengan mengamati, memeriksa dokumen dan aset, bertanya baik di dalam maupun luar perusahaan, serta melakukan prosedur audit. Auditor akan memperoleh data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit. Tujuan dari audit sendiri yaitu yang pertama, completeness atau kelengkapan untuk meyakinkan seluruh peristiwa transaksi sudah dicatat dan dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua yaitu akurensi atau ketetapan untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan telah dicatat berdasarkan dengan jumlah, perhitungan, dan pengklasifikasian yang tepat. Ketiga, existence atau eksistensi guna memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang dimiliki yang dicatat memiliki keterjadian pada waktu dan tanggal tertentu atau dalam artian tidak fiktif. Keempat, valuation atau penilaian guna memastikan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kelima, classification atau klasifikasi guna memastikan seluruh transaksi yang dicantumkan dalam jurnal dikelompokkan dengan tepat berdasarkan golongan akun yang tepat pula. 6. Cut off atau pisah batas guna memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Terkadang yang sesekali salah dalam pencatatan adalah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi. Ketujuh, ada disclosure atau pengungkapan guna meyakinkan bahwa saldo akun dan seluruh persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dan dijelaskan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dalam isi catatan kaki laporan tersebut. Harapan akan adanya audit. Perusahaan harus menggunakan audit yang tujuannya untuk mengetahui seberapa baik laporan keuangan yang ada perusahaan tersebut. Dan kebutuhan audit semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin terbuka di mana kepemilikan terhadap entitas usaha yang terdiri dari saham dan investasi dapat dimiliki oleh berbagai pihak investor. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan, terlebih jika ada perusahaan lain yang ingin menanamkan saham pada perusahaan tersebut. Para investor akan melihat seberapa baiknya laporan keuangan perusahaan tersebut agar para investor bisa mendapat keuntungan.
Untuk subbab yang kelima, yaitu manfaat dari akuntansi. Manfaat dari akuntansi sendiri ada beberapa. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan untuk dasar keputusan manajerial. Dalam proses pengambilan keputusan, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah keadaan keuangan perusahaan. Contohnya, ketika berhadapan dengan permintaan produk yang lebih tinggi, perusahaan dapat melihat perhitungan akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila pemasukan perusahaan tengah tinggi dan cash flow berjalan dengan lancar, pembelian aset untuk meningkatkan produksi menjadi masuk akal. Lain kasusnya, cash flow berjalan lamban dan ternyata klien selalu melambat dalam pembayaran. Hal tersebut dapat menjadi petunjuk bagi manajerial untuk memperbaiki hubungan dengan klien alih-alih menghabiskan modal untuk aset produksi. Yang kedua, sebagai informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal sebagai investor dan pemegang saham memerlukan informasi seperti laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan manajemen, melacak perkembangan dan aktivitas perusahaan. Jika keuangan perusahaan sehat dan stabil, besar kemungkinan bagi para investor dan pemegang saham untuk kembali menanamkan modal untuk perkembangan perusahaan. Sebaliknya, jika keadaan keuangan perusahaan kurang baik, para investor bisa membantu dengan memberikan saran terhadap aktivitas dan proses pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengontrol dan pengendali keuangan. Manfaat akuntansi dalam memberikan informasi pengelolaan dana seperti laba yang dihasilkan dan kerugian yang diderita oleh perusahaan secara tidak langsung berfungsi sebagai alat pengendali keuangan perusahaan. Contohnya, dengan mengetahui apakah keuntungan mengalami peningkatan atau penurunan dan jumlah saldo yang dimiliki saat ini, manajer bisa mengontrol pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu sebagai alat evaluasi perusahaan. Evaluasi tergolong penting untuk bisa menemukan hal yang bisa ditingkatkan serta umpan balik yang berguna untuk menyusun strategi perusahaan ke depannya. Akuntansi memberikan laporan keuangan bulanan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Strategi pemasaran apa yang paling menghasilkan, pengeluaran apa yang memberikan nilai tambah pada perusahaan, dan pengeluaran mana yang kurang bernilai dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan itu. Yang kelima, sebagai dasar pengalokasian sumber daya. Sumber daya seperti modal, jika diinvestasikan dengan tepat, bisa menghasilkan laba untuk perkembangan perusahaan. Dengan banyaknya pilihan dalam pengalokasian sumber daya, informasi keuangan dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai contoh, terdapat dua pilihan dalam alokasi dana antara membeli mesin berteknologi canggih agar proses produksi lebih efektif dan efisien atau menaikkan komisi pada departemen penjualan agar karyawan menjadi lebih termotivasi dalam mencapai target penjualan produk. Pertama, lihat pilihan mana yang ada dalam cakupan modal perusahaan melalui laporan akuntansi. Yang kedua, kita lihat status dari produksi dan penjualan sejauh ini. Bila tidak pernah mengalami kekurangan stok produk, tentu lebih bijak untuk menggunakan penjualan daripada meningkatkan produksi. Materi yang keenam yaitu makna pengungkapan. Pengungkapan atau disclosure. Artinya, secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknisnya, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Menurut Evans, pada tahun 2003 dalam Suarjono tahun 2008, juga menyatakan bahwa pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media massa lain, serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan. Di sisi lain, pengungkapan sering juga dimaknai sebagai informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Yang kedua, pihak yang dituju. Dalam pelaporan keuangan, investor dan kreditorlah yang menjadi pihak yang dituju, sehingga pengungkapan ditujukan terutama kepada mereka. Namun, pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi juga meliputi penyampaian informasi kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga,
Sifat pengungkapan. Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure dan pengungkapan wajib atau discretionary disclosure. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengungkapan. Dalam buku teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan, menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya. Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi, informatif, dan melayani kebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pengguna dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai post statement keuangan, catatan kaki, atau catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.